Pulang-pulang bawa duit, duit bawa duit, pulang-pulang bawa duit dari Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Duka dari GBK, ya, nestapa dari GBK, sedih, ya, dan apa ya begitu dari GBK. Itu tadi pemirsa video yang kita upload, tampaknya adalah ibu-ibu yang hadir di GBK untuk mendapatkan ceramah atau apa gitu, istighosoh kubro atau selawat kubro gitu, ya, yang mungkin seperti yang dijanjikan oleh para relawan atau panitia begitu ya, dan akhirnya pulang. Nah, kemudian dia tunjukkan uang itu 2 lembar 20-an ribu, padahal biasanya janjinya lah ya, kira-kira itu 100.000 atau ada yang bilang 200.000, bahkan ada yang mengatakan ya dari 250.000 menjadi 8.000, ya, ngibul banget gitu. Nah, ini kira-kira yang korupsi siapa begitu loh ya. Kata-kata ibu-ibu tadi itu mengatakan ini uang dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi masa ngasihnya cuma 2 lembaran 20.000. Kalau jauh-jauh dari Jawa Tengah, ya dapat 20.000 kali 2, 40.000, itu dapat apa gitu loh. Ya, pakai beli bakso habis itu satu mangkok 20.000 itu. Sisanya beli mie ayam gitu. Habis, nggak jadi apa-apa, jadi capek saja. Nah, ini siapa yang korupsi, pemirsa? Dan di mana, bagaimana praktek korupsinya ini? Saya kira ini kita perlu bicara agak lucu tapi detail gitu ya, supaya kita paham bahwa operasi-operasi yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh relawan Jokowi, saya kira memang beroperasi di kalangan ibu-ibu pengajian. Ya, indikasinya apa? Mereka pakai seragam, ya, seragam-seragam pengajian gitu, karena memang mereka itu ingin berangkat ya untuk bertemu dengan uh, seluruh dengan ulama-ulama se-Nusantara. Katanya kan gitu ngomong dobosnya itu. Nah, apakah uang itu mau dibagi pada awal keberangkatan? Saya kira enggak. Khawatir sudah barang tentu kan panitia atau relawan Jokowi ini ya. Khawatir atau relawan itu. Kalau nanti mereka nggak sampai datang ya, uangnya udah dipakai duluan. Nah, kemungkinan juga sampai ke tempatnya bis, sampai ke tempat GBK, itu uang juga belum dibagi. Nah, dari mana dia baginya? Yakni saat bis itu sudah mau pulang ya, amplopnya itu dilem supaya nggak mudah, nggak langsung dibuka begitu ya. Dan kalau 2 lembaran itu kan mungkin orang menyangka ini 200.000 begitu. Atau paling enggak itu 100.000. Nah, tiba-tiba setelah bis berjalan, panitianya putar ya. Bukan dia yang, bukan panitia dari daerah itu yang ngasih duitnya, tapi pihak lain. Jadi nanti yang ada dari daerah, yang mengumpulkan orang itu ketika ditanya, oh saya cuma dapat 40.000 misalnya. Loh, saya malah nggak tahu, bukan saya yang bagi, kan panitia pusat, misalnya dikatakan begitu. Sudah selesai urusannya. Dalam hal menipu, ya ini dapat banyak gitu ya, panitia ini. Kalau benar yang dijanjikan itu 200.000. Kalau toh misalnya yang dijanjikan itu hanya 100.000, itu yang ditipu, yang dikorupsi itu 60.000. 60.000 kali satu bis berapa? Dan kabarnya sampai ribuan bis. Banyak juga kan? Ya, ini adalah praktek. Tetapi yang menjadi pikiran saya, kenapa para relawan sampai tega melakukan tindakan penipuan atau korupsi seperti itu? Kalau itu adalah relawan, ya, atau panitia, ya supaya nggak disebut relawan, anggap saja panitia. Loh, mungkin dia juga dapatnya dari bosnya yang lebih atas lagi,
Sudah nggak murni dengan jumlah itu. Artinya dipangkas, dipangkas, dipangkas begitu. Loh, mengapa kok korupsi itu berantai? Ya karena sebenarnya begini logikanya. Kalau orang itu yang ada di bawahan itu berani korupsi kalau melihat atasnya itu korupsi. Ya, middle manajemennya itu korupsi. Middle management itu berani korupsi kalau atasnya lagi itu adalah korupsi. Begitu seterusnya. Dalam kata-kata yang banyak dipakai dalam kehidupan dan peribahasa kita, selalu dikatakan bahwa ikan itu busuknya duluan itu dari kepalanya. Ya, mungkin ini juga tahu bahwa ini hasil yang nggak benar, gitu akhirnya dipakai untuk seperti itu. Ya, jadi tragis pemirsa, dukalah. Ini kesederhanaan orang yang mungkin ya, saya sih tidak ingin mengkritik ibu-ibu yang datang ke Jakarta itu. Kasihan kalau dikritik. Mereka betul-betul tidak ngerti karena sederhananya dan karena percaya kepada orang gitu loh. Ya, bukan kecuali kalau para relawannya langsung ya, seperti orang yang sudah pakai ikat kepala Jokowi 3 periode atau seperti apa yang tampil-tampil di panggung begitu. Kalau itu sih memang mungkin pekerjaannya, tapi ibu-ibu pengajian ini kan korban sebetulnya. Korban penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau saya malah menyarankan mereka perlu hubungi lawyer atau penasihat hukum gitu kan, perkarakan saja itu relawan-relawan Jokowi, ya kan, menipu ya secara massal kelompok-kelompok pengajian yang ada di berbagai tempat, ya, ya dari Lebak misalnya berangkat tengah malam coba ya sampai Jakarta pagi hari, ada 50-an bis atau berapa ya, keleleran di sana. Tiba-tiba misalnya hanya mendapatkan uang segitu, sudah ditipu mendapatkan ceramah mungkin dari Habib Lutfi atau siapa begitu kan. Tiba-tiba hanya mendengarkan ceramahnya Jokowi, omongannya Jokowi atau Inul Daratista ya. Daratista apa darah apa itu ya, cuma seperti itu yang ngapain kan begitu ya. Ini betul-betul penghinaan terhadap bangsa Indonesia kalau saya lihat ini relawan-relawan Jokowi. Dan karena itulah bahkan sampai PDIP itu juga emosi kelihatannya itu, kritik habis ya. Mereka mendowngrade, relawan-relawan Jokowi ini mendowngrade Jokowi itu sendiri ya, sehingga ya sekarang ini Jokowi seolah-olah menjadi presidennya, hanya menjadi presidennya para relawan itu ya. Padahal kalau ada yang hitung-hitung itu pemirsa, Jokowi itu kan sebetulnya berjanji juga untuk membayar atau memberikan subsidi 50 juta per rumah yang rusak berat atau bagaimana. Duit 100 miliar itu bisa mendapatkan 2.000 rumah, itu bisa diperbaiki dengan baik ya. Ngapain? Ya kalau seperti ini skenarionya ini kan hancur-hancuran. Ya kalau mau pamer jumlah massa yang dukung gitu, syaratnya itu satu, jujur dalam memberikan undangan. Nanti berapa orang yang mau hadir ya. Kalau seperti ini caranya ya sebetulnya ini justru akan membuat orang-orang, bahkan Ganjar Pranowo saja sekarang itu pakai rambut hitam itu diunggah di Twitternya itu dengan wajah yang celing. Apa ini? Meledek Jokowi. Saya lihat Ganjar Pranowo sekarang. Jadi mengunggah di Twitternya itu foto rambut Ganjar Pranowo yang biasanya tampak putih, ya, itu hitam. Cakep sekali, muda dan celing wajahnya, klimis gitu kan. Ini kan meledek Jokowi. Jokowi mengatakan pemimpin yang mikirin rakyat itu adalah wajahnya yang berkerut-kerut atau mungkin kelihatan kotor begitu kan, dan rambutnya putih. Ya ini juga kocak juga, baca teks juga Jokowi ini. Ini siapa yang bikin narasi kayak begitu itu ya? Kok artinya kalau menurut banyak pihak ini ya, relawan-relawan Jokowi ini mungkin sudah pusing juga bertaruhnya karena semakin hari terdesak oleh waktu di mana kekuasaan Jokowi semakin nyaris pupus begitu. Apa yang bisa dilakukan ya?
dia mau menggantungkan dirinya atau mau cari tumpangan lain di partai-partai politik, orang-orang partai politik sudah tahu siapa mereka. Ya kan? Mau membuat partai sendiri, ya kalau dilihat dengan kacaan dengan apa namanya? Perolehan orang masuk ke Gelora Bung Karno hanya segitu saja. Itu ada yang ngitung pemirsa, dibanding dengan acara yang ada di P212 yang dipimpin lah ya oleh Habib Rizik itu, nggak nyampe 1%-nya. Ya tahun 2016 dulu atau tahun berapa, nggak nyampe 1%-nya. Apa yang mampu dilakukan oleh orang nomor 1 di Indonesia beserta para relawannya itu pun diikuti dengan tipu-tipu dan korupsi, ya. Janji dengan uang 100 atau 200 ribu, yang dipegang ada yang mengatakan dapat 40 ribu, ya kan? Yang ada yang beredar ini dapat 80 ribu. Terus gimana hidup seperti ini, ya? Nah, sudahlah, saya kira bagus apa yang dikemukakan oleh Ganjar itu sendiri. Tampaknya sudah juga tidak butuh endorsement dari Jokowi. Bahkan peluangnya menjadi habis kalau dia kelihatannya ya, kalau didukung oleh Jokowi. Sama seperti Prabowo Subianto yang tempo hari sempat ya memuji-muji Jokowi, pada akhirnya pengen dipilih, menyarankan jangan pilih orang-orang yang apa namanya plonga-plongo untuk menjadi pemimpin masa depan, ya. Duka pada ibu-ibu, dan karena itu saya kira catatan ini untuk buat ibu-ibu kelompok-kelompok pengajian itu, ya, lain kali kalau ada acara di apa namanya di GBK atau apa gitu, apalagi ada iming-iming dikasih duit dan lain sebagainya, itu biasanya adalah tipuan, ya. Kalau yang ngundang itu seperti Habib Rizik atau ulama dan lain sebagainya, oh semuanya ngerogoh duitnya sendiri. Atau mungkin di kelompok itu ada orang yang kaya ngebosin, itu aja, ya. Tapi biasanya nggak ngasih duit pulang, nggak. Tapi kalau yang kaya biasa membantu yang miskin itu. Tetapi nggak mungkin lah amplop-amplopan kayak begitu itu. Dan tidak menipu, ini bedanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.